Bener gak ya kakak? Wah bener tuh kak. Kalau tema minggu ini kakak-kakak pada tahu gak ya? Atau adik-adik dulu pada tahu gak nih tema minggu ini apa? Ayo. Kalau aku kayaknya belum deh kakak. Emang apa tema kita minggu ini? Nah adalah Allah adalah kekuatan kita. Jadi Allah itu memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan hal-hal kerajaan surga adik-adik. Misalnya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menolong teman. Karena menolong teman itu salah satu contoh sikap beribadah kepada Tuhan. Wah iya ya kakak. Yaudah yuk kakak, kita nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat dan Kakek-kakek Nenek-nenek. Oke kak. Oke. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai acara kebaktian kita, mari kita lipat tangan kita, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau meminta Tuhan agar Tuhan yang memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir nanti. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau begitu baik, menjaga dan melindungi kami selama 1 minggu ini. Terlebih terima kasih Bapa untuk kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi Bapa, kami mau memulai ibadah kami. Bapa, kami memohon padamu kiranya Engkau memberkati acara kami dari awal, di pertengahan, dan akhir acara nanti. Kiranya Engkau memberkati setiap adik-adik sekolah minggu kami Bapa yang di rumah yang saat ini sudah bersiap-siap untuk memulai kebaktian. Kiranya Engkau yang menyertai mereka, Engkau memberikan mereka hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya mereka juga bisa duduk dengan diam dan tenang dalam mengikuti ibadah. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sudah siap memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak punya pertanyaan nih. Kalau misalkan kita mau menolong orang, boleh nggak sih ya pilih-pilih yang cantik, yang ganteng, terus yang baik, terus yang kaya, atau nggak boleh pilih-pilih? Nah, itu dia pertanyaannya, benar kata kakak Kiki. Kalau kita ingin menolong orang lain, ingin menolong teman, tidak boleh pilih-pilih. Siapapun yang perlu pertolongan kita harus kita tolong. Nah, benar kakak, aku juga setuju. Karena Tuhan Yesus itu nggak pilih-pilih orang kakak untuk mengasihi kita. Siapapun itu, mau cantik, mau ganteng, mau apapun dia, walaupun dia jelek pun Tuhan tetap mengasihi kita kakak. Wah, bener tuh kak. Yaudah yuk kak, sekarang kita memuji-muliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Tuhan Yesus baik dan kasih Yesus indah. Oh indah, ayo adik-adik kita bernyanyi. Ayo kakak. Selalu baru rahmat-Mu.
Ambil sikap berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Haleluya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kakak tahu nggak sih hukum Taurat itu mengajarkan kita tentang apa sih, Kak? Hukum Taurat itu mengajarkan kita tentang kasih, Kakak. Kasih kita kepada Tuhan Yesus dan kasih kita kepada sesama kita, Kakak. Wah, yaudah yuk Kak, sekarang kita menghukum Taurat, kita angkat pujian kita, Yesus sayang padaku. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Yesus sayang padamu, Alkitab mengajarmu, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padamu. Itu firman-Mu di dalam Alkitab. Yesus sayang padamu, Alkitab mengajarmu, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padamu. Itu firman-Mu di dalam Alkitab. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari ke-7 ialah sebab bagi Allahmu, Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, membantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di dekatmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari ke-7. Itulah sebab Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dengan cukup-umum ini yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat ke-6. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9. Jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau
aku mau tanya deh, kalau misalkan kita berbuat dosa, misalkan seperti memukul teman atau berkata kasar sama teman, kita itu pantas dihukum gak sih Kak? Iya benar, itu namanya kita berdosa. Jadi kalau orang berdosa dihukum ya Kak? Iya dong kakak, sepantasnya itu orang yang berdosa yang melakukan kesalahan itu harus dihukum kakak. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat sayang sama kita, Dia rela untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita kakak. Wah, kalau begitu kita minta pengampunan sama Tuhan yuk Kak. Kita berdoa, kita minta pengampunan sama Tuhan, dan kita harus berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya ya adik-adik. Yuk kita berdoa, kita angkat pujian kita. Jika jiwaku berdoa. Kita ambil sikap berdoa, kita mau mengakui dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita dengarkan epistel pada minggu ini yang tertulis di dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian pembacaan ayat bulanan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kakak, tahu gak sih kenapa kita harus pengakuan iman rasuli kakak? Oh, itu adalah bahwa kita mengakui iman percaya kita kakak Ika. Kita percaya bahwa Allah Tritunggal selalu menolong kita dalam kehidupan kita. Begitu kakak Ika. Jadi Kak, sebelum doa pengakuan iman rasuli, mari kita bersama-sama bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang mengalami dalam
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Nah, pengumuman kita minggu ini adalah yang pertama, ibadah kita tetap online di YouTube-nya KBP Kaliabang Perwira jam 7 pagi. Yang kedua, kita mau ayat hafalan nih adik-adik. Udah lama kan kita ke ayat hafalan. Ayat hafalannya itu dari Galatia 6 ayat 2. Nanti dikirim di grup WA kita ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Adik-adik semuanya sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Wah, harusnya sih udah siap ya kakak. Jangan lupa ya adik-adik untuk siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan agar kita dapat bertumbuh dan semakin lebih baik lagi. Udah yuk adik-adik, kita angkat pujian kita, baca kitab suci, habis itu pakai bahasa Inggris, kemudian jari jempol, jari telunjuk. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Kaliabang Perwira, datang ke hadapan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita telah sampai di Minggu Seksagesima, 60 hari sebelum kebangkitan, dan firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Dengarkanlah firman Tuhan.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kita lihat tayangan berikut ini. Suatu hari ada seorang Yahudi yang sedang berjalan keliling dari Yerusalem ke Yeriko. Namun, tiba-tiba ia dihadang oleh sekelompok perampok. Ada orang yang lewat. Ayo, kita hadang dia dan merampas semua yang dia punya. Para perampok menghajar orang itu, menanggalkan dan mengambil pakaian dan barang miliknya, lalu pergi meninggalkan orang itu setengah mati dan tak berdaya. Tidak, tolong hentikan. Tidak, tolonglah saya. Selang waktu berlalu, seorang imam kebetulan berada di jalan yang sama. Tetapi ketika ia melihat orang Yahudi itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Oh, apa itu? Orang mati? Lebih baik saya lewat jalan ini. Dengan cara yang sama, seorang Lewi turun lewat jalan yang sama dengan yang imam itu ambil tadi. Dan sama seperti si imam, orang Lewi itu melewatinya dari seberang jalan ketika melihat orang itu. Orang yang malang, saya bahkan tidak bisa melihatnya. Kemudian, seorang Samaria yang adalah musuh orang Yahudi juga lewat di jalan yang sama. Namun, ketika ia melihat orang yang tak berdaya itu, ia kasihan kepadanya. Ya ampun, hal buruk telah terjadi pada orang malang ini. Saya harap ia masih hidup. Ia memar dan berdarah. Tolong bertahanlah Tuhan. Saya akan mencari penginapan terdekat. Kemudian ia pergi kepadanya dan membalut luka-lukanya.
Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Orang itu dapat beristirahat di penginapan untuk hari itu. Keesokan harinya, orang Samaria yang baik hati itu membawa uang 2 dinar dan menyerahkannya ke pemilik penginapan itu. Kemudian katanya, Tolong rawatlah dia. Saya akan mengganti biaya tambahan waktu saya kembali. "Wow, itu cerita yang luar biasa. Setuju anak-anak?" Walaupun orang Yahudi dan Samaria adalah musuh, hal itu tidak menghalanginya untuk menunjukkan cinta dan belas kasihan kepada orang Yahudi yang tak berdaya itu. Tahukah kalian anak-anak, Bapa kita di surga sama seperti orang Samaria di dalam cerita. Ia selalu penuh belas kasih dan sayang, sementara kita ini adalah musuhnya, orang berdosa. Kita benar-benar tidak berdaya, namun karena Allah kita adalah kasih dan penuh belas kasihan, Ia datang untuk menolong kita. Ia melakukan ini melalui putranya Yesus Kristus yang membawa keselamatan. Kita bukan hanya diselamatkan, tetapi kita juga akan disebut sebagai anak-anak Allah. Betapa luar biasanya itu kan? Bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian menjadi anak-anak Allah? Jika kamu belum menerima pertolongan Allah melalui pribadi Yesus Kristus, sekarang inilah saatnya. Buka hati kalian kepada Allah dan terima keselamatan daripadanya. Bukannya memanggil kalian lagi musuh, Ia akan memanggil kalian sebagai anaknya. Nah, bagaimana adik-adik kalian telah melihat orang Samaria yang baik hati? Dari sini kita belajar bahwa ketika kita melihat saudara kita yang perlu ditolong, apalagi sudah dalam keadaan setengah mati, tidak boleh ada pembiaran. Kita harus segera menolongnya dan tidak boleh melalukannya. Tidak boleh hanya sebatas melihat saja, karena akan lebih baik kalau kita segera menolongnya. Karena itulah yang disebut dengan kasihilah sesamamu manusia. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menggugah kita untuk mengasihi lebih dan lebih lagi kepada sesama manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Kami telah melihat bagaimana karya-Mu menunjukkan belas kasihan yang sesungguhnya. Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus kami. Biarlah Tuhan kami melanjutkan kasih itu kepada sesama kami manusia, kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga kasih-Mu sungguh-sungguh terasa melalui kesaksian hidup kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Ini kami Tuhan datang ke hadapan-Mu, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah kakak, Tuhan Yesus itu sayang banget ya sama kita. Bahkan Dia selalu menyertai kita dalam keadaan kita apapun kakak. Mau senang, mau sedih, terus mau dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita kakak dan memberkati kita. Iya kak, yaudah yuk kak, kita mengucap syukur sama Tuhan. Ayo kakak, adik-adik sekolah minggu, sekarang waktunya buat kita mengumpulkan persembahan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan hati yang penuh sukacita dan tulus. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bernyanyi, betapa hatiku. Terima kasih Yesus.
kita akan menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Selamat hari Minggu adik-adik.